Selamat siang, sobat argumen yang cerdas dan berakal sehat. Jumpa lagi kita bersama Bang Dian. Dan kali ini kita akan mengulas berita tentang utang luar negeri nyaris 6.000 triliun. Berbahaya kah? Oke. Melansir dari berita republika.co.id, ya, seperti tadi yang disebutkan headline-nya, utang luar negeri nyaris 6.000 triliun, berbahayakah? Indonesia menghadapi persoalan kenaikan utang luar negeri sejak krisis ekonomi 98 dan era reformasi bergulir. Utang luar negeri yang tadinya berada pada level di bawah 1.000-an triliun kini sudah menyentuh 6.000 triliun per Oktober 2020. Tak heran jika belum lama ini Bank Dunia memasukkan Indonesia sebagai 10 besar negara berpendapatan rendah dan menengah yang memiliki utang luar negeri terbesar pada tahun lalu. Ingat, dicatat ya, Bank Dunia memasukkan Indonesia sebagai 10 negara berpendapatan rendah dan menengah, tapi punya utang besar. Data yang dipublikasikan oleh Bank Dunia dalam laporan statistik utang internasional pada Senin 12 Oktober itu menunjukkan Indonesia berada pada peringkat ke-6 pengutang terbesar. Dengan mengecualikan Cina, negara-negara yang memiliki utang luar negeri lebih banyak dari Indonesia adalah Brazil, India, Meksiko, Rusia, dan Turki. Nah, bila dilihat dari negara yang saya sebutkan ini, ya, ini negara yang sebenarnya cukup menengah ke atas, ya. Menengah ke atas itu Rusia, Turki, dan Cina. Nah, India dengan penduduk yang banyak ternyata utangnya juga banyak. Tetapi Indonesia dan Brazil ini menengah ke bawah, termasuk Meksiko. Dan ini rentan, ya, berbahaya. Pendapat kami seperti itu. Paparan Bank Dunia tampaknya relevan, ya, sambung dengan kondisi utang Indonesia. Dari data BI, utang luar negeri Indonesia pada akhir Oktober saja tercatat 413,4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 5.877 triliun. Menurut BI, utang luar negeri pemerintah pada Oktober tahun 2020 tumbuh melambat dibanding bulan sebelumnya. Nah, dari sini, ya, kita ternyata Indonesia punya utang luar biasa. Utang ini di Kementerian Keuangan itu ada direktorat sendiri yang menanganinya. Namanya Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Awalnya direktorat ini bernama Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, tetapi di tahun 2015 pada saat menterinya masih Bambang Brojonegoro itu diubah menjadi Direktorat Jenderal Pengendalian Pembiayaan Utang. Nah, dengan penduduk Indonesia yang besar, Indonesia memang perlu menambah dana untuk pembangunan. Ya. Besar dan luasnya Indonesia ini memang perlu dana yang besar untuk pembangunan. Tetapi sebenarnya dilihat dari potensi yang ada juga, Indonesia itu sebenarnya bisa untuk membiayai sendiri. Ya. Karena di Kementerian Keuangan itu pun juga ada direktorat-direktorat yang berguna, ya, untuk mendapatkan penghasilan dan mengelola pendapatan. Di kementerian yang ada di pemerintahan itu juga ada yang bermaksud ataupun ada yang bisa mendapatkan pendapatan. Ya, jadi semestinya Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan itu bisa mengoptimalkan pendapatan yang diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri. Jadi tidak hanya mengandalkan utang luar negeri. Nah, tetapi ternyata kebijakan pemerintah yang ada
mengharuskan Indonesia itu harus utang. Yang terbaru beberapa bulan yang lalu ya, Indonesia itu mengambil utang dari Jerman dan Australia. Itu utang bilateral ya. Nah, jadi ini juga mempengaruhi. Kita bisa lihat nanti apa efek daripada utang ataupun Indonesia ini terhadap pembangunan Indonesia. Nah, utangnya Indonesia yang bertambah ini ya ternyata disambut baik oleh dana moneter ataupun organisasi yang memberikan pinjaman, termasuk organisasi yang ada di Amerika Serikat yang dikomandoi oleh Adam Boehler ya. Nanti kita akan simak lebih lanjut di periode berikutnya siapa Adam Boehler dan apa yang dia berikan. Nah, itu ternyata berefek samping ya terhadap negara tetangga, negara sahabat kita yang berada di Timur Tengah, yaitu Palestina. Nah, jadi utang Indonesia yang banyak ini memberikan respon positif dari organisasi donor untuk dana ya bagi negara-negara yang ada di dunia. Jadi ibarat sebuah daerah yang potensial, Indonesia ini ternyata dilirik untuk diberikan bantuan pinjaman. Nah, bagaimana seperti itu kita nanti akan kupas di video berikutnya. Mungkin ini pengantar dari saya. Silakan komen dulu. Kita akan lanjut di video berikutnya. Salam dari